Jadi integritas di situ harga mati. Pada saat pimpinan KPK atau komisioner KPK tidak bisa memberikan contoh integritas, lalu bagaimana ke bawahnya? Iya, ikan busuk dari kepala ya Bang. Betul. Teladannya mesti jelas lah ya. Kasus Firly Bahuri, dan dilanjutkan sekarang ada kasus Nurul Gufron yang belum diputuskan hanya gara-gara dia melakukan gugatan ke Petun. Mungkin sudah diputus belum dibacakan aja gitu. Ada putusannya tinggal bacain betul. Itu yang seperti itu kan harusnya menjadi pertimbangan yang dasar yang kuat bagi pansel di dalam memilih. Jangan sampai itu justru menjadi batu sandungan yang menjadi beban pemberantasan korupsi karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membicarakan soal pemberantasan korupsi. Ini nggak sekedar KPK, tapi kita melihat yang lebih luas. Dan tentunya ada kaitan dengan pemilihan pimpinan KPK. Bersama dengan kita kali ini ada Herbert Nambaban dan Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah Bang. Kira-kira pemberantasan korupsi sedang sehat-sehat aja nggak nih? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang, Bang. Iya. Memang kalau lihat ya, sekarang kan proses pemilihan pimpinan KPK sudah di tahap lewat seleksi tertulis kan. Seleksi tertulis ini tinggal 40 orang. Saya kaget juga nih. Cepat sekali ya prosesnya, maksudnya ngurangi orangnya gitu. Dan sekarang bulan Agustus, jangan-jangan bulan depan sudah ada hasil tuh. Tapi terlepas dari itu semua, kecepatan itu biasanya tidak berkorelasi dengan kecermatan biasanya. Nah, kalau kita tanya sama dosen dulu nih, kawan kita nih, ya kan, Nambaban kan dosen dia. Kira-kira gimana kalau pandangan dari Herbert terkait dengan proses yang sepertinya cepat dan bahkan baru administrasi, terus tes tertulis itu sepertinya pun kompetensi sepertinya mengurangi dari 318 menjadi 236, kemudian tinggal 40. Dahsyat sekali tuh. Ya. Gimana kira-kira pandangannya Mas Herbert? Jadi kalau saya sih melihatnya Bang, ini terkesan semacam ada yang diburu-buru Bang di dalam proses penyeleksian komisioner atau capim KPK ini. Terlihat dari yang mengikuti tes kemarin sekitar 200-an lebih, tiba-tiba pengumumannya langsung dipangkas hingga 40%. Tinggal 40 orang ini ada berapa persen yang dipangkas. Nah, kemudian habis itu nanti akan melanjut ke proses yang berikutnya yang kurang lebih minggu depan. Jadi saya menganggapnya ini apakah ada suatu hal yang diburu-buru sehingga sementara periode masa kepemimpinan KPK itu nanti itu adalah Desember 2024 ini. Kalau kita lihat hari ini sudah 40, kita duga jangan-jangan minggu depan atau 2 minggu kemudian bisa selesai semua. Sementara pimpinan KPK yang terpilih itu masih jauh Bang, Desember. Betul. Nah, kan menjadi pertanyaan kita, seberapa selektifkah para pansel ini dalam memilih calon-calon punggawa KPK? Kan tentu kita bicara ini bukan hanya orang yang paham secara hukum, bukan orang yang mengerti ilmu hukum, tapi ada unsur-unsur atau kompetensi lain yang harus dipenuhi. Yang paling penting adalah bicara integritas. Karena kita tidak bisa menutup mata sosok sebelumnya pimpinan KPK yang selalu bermasalah dengan integritas. Bahkan kalau saya pribadi menyayangkan bahwa hingga saat ini ada pimpinan KPK yang masih bermasalah dengan etik, dengan integritas, belum selesai, lulus. Tapi saya yakin di proses berikutnya, di asesmen berikutnya, saya yakin pansel akan mencoret orang-orang seperti itu. Jangan malah jadi dia. Kalau dia bakal jadi ya, kita sih jujur pasti akan bertanda tanya besar. Kita cuma bisa giling-giling kepala. Betul lah. Kacau. Dan memang ini saya khawatir ya tentunya panitia seleksi ini memang ditunjuk oleh Pak Jokowi selaku presiden. Tentunya ketika ditunjuk oleh Pak Presiden, barangkali dalam pemikirannya dia ingin segera menyelesaikan sebelum masa presiden berakhir barangkali, yaitu tanggal 20 Oktober ya. Persoalannya adalah, tadi juga sebelumnya sudah bahas dengan Mas Chandra dan Bang Hotman Tambunan. Ada putusan MK yang memposisikan agar yang diajukan dari putusannya Nurul Gufron yang mengajukan gugatan, putusan dari Mahkamah Konstitusi itu diantaranya mengatakan
agar presiden tidak memilih 2 kali dalam satu periode kepresidenan. Betul. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan karena Pak Jokowi sudah pernah memilih dalam proses terkait dengan Firly dan kawan-kawan ya. Apakah itu akan terjadi lagi di ini? Terus kalau itu yang dilakukan, apakah nggak itu artinya bertentangan dengan putusan MK itu ya? Betul. Gimana pandangannya? Saya juga pernah ada baca Bang, itu di putusan PUU 112 yang diajukan oleh Nurul Gufron. Di sana salah satu pertimbangan hakim konstitusi adalah demi menjaga independensi bahwa pemilihan komisioner KPK itu tidak dilakukan 2 kali oleh 1 periode presiden saat ini. Itu demi menjaga independensi. Sekarang tapi faktanya kan berbeda. Presiden Jokowi yang periode 2019-2024 pernah memilih periode Firly, Bahuri dan kawan-kawan. Kemudian kita melihat ini di bulan Agustus awal ini proses sudah mau selesai. Sudah mau selesai. Tinggal menduga apakah ini juga akan dipilih dan disahkan oleh Rejib atau Presiden Joko Widodo. Tentunya kita menjadi tanda tanya, apakah Pansel tidak menimbang atau memperhatikan putusan hakim konstitusi seperti itu atau seperti apa? Ya, menarik sekali memang. Dan belum lagi ketika kita bicara background check. Bicara background check itu nggak mudah. Karena background check itu kalau kemudian acuannya harus bukti formal, nah itu saya kira background check-nya akan seperti apa itu efektivitasnya gitu. Kalau bukti formal, udah aja tanya lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. SKCK-nya lah atau Dewas lah, cuman itu aja. Background check-nya jadi tidak bermakna ketika meminta dari masyarakat. Kalau Yudi pandangannya gimana Yud? Background check dengan pola yang seperti apa yang mesti dilakukan? Ya, saya pikir pertama bahwa siapapun ya nama pimpinan KPK kan sudah jelas di 40 orang itu. Nggak mungkin dari luar. Dan kalau kita lihat ya latar belakangnya kan, kalau prediksi saya kurang lebih mungkin 50% dari 40 itu adalah orang-orang yang bekerja atau pernah bekerja ya di lembaga negara ataupun lembaga penegak hukum. Artinya bahwa KPK masih menjadi favorit gitu kan bagi mereka yang pernah bekerja di bidang hukum, ya kan, untuk kemudian mencoba berkontribusi di KPK seperti itu. Bagi saya sebenarnya Bang tidak bermasalah lah dari mana asalnya gitu kan, termasuk apakah nanti ada pemilihan seperti kuota seperti yang lalu-lalu gitu ya. Memang tidak ada di undang-undang kuota, tapi begitu kita terpilih pimpinan kok ini dari akademisi, ini dari penegak hukum, ini dari hakim gitu kan. Ya, saya pikir sekarang yang paling penting adalah tentu selain berkualitas ya pasti berkualitas lah semua ya secara keilmuan dan kompetensi ya. Kan nggak ada yang kaleng-kaleng juga karena syaratnya juga seperti itu. Kemudian yang kedua sebenarnya yang paling penting ya itu adalah rekam jejak. Ini yang paling penting. Jangan sampai ya pimpinan kali ini menjadi beban bagi KPK lagi. Kalau sudah menjadi beban masa lalunya plus kelakuannya nanti di KPK, itu kan berarti udah KPK runtuh kuadrat gitu kan. Saat ini aja mereka tidak dipercaya. Bagaimana mungkin ya masyarakat akan mempercayai ketika pimpinannya pun juga pernah mempunyai permasalahan. Itulah sebabnya maka ya saya mau wanti-wanti kepada Pansel, jangan sekedar melakukan verifikasi berdasarkan putusan etik yang ingkrah. Apalagi pidana yang ingkrah, gitu kan? Ataupun hal-hal lain yang istilahnya perlu pembuktian, harus alat bukti atau hanya janganlah. Ini kita tuh standar etiknya harus lebih tinggi dari itu. Kemudian standar pemilihannya juga harus lebih tinggi dari sekedar adanya putusan. Bahwa ketika ada suatu permasalahan, apalagi gampang dicari oleh masyarakat di open source gitu itu juga harus mereka lakukan. Apalagi kan mereka membuka email misalnya pengaduan ataupun dari lembaga-lembaga yang ada ya. Saya pikir disinilah peran penting mereka untuk bisa ya, apakah mereka memang menjadi Pansel yang tidak bermain di ranah formil, ya, atau mereka berani bebas untuk independen, ya, berani untuk memilih dan mencoret
Ya itu sebenarnya berani memilih yang bagus dan mencoret yang buruk. Karena apa Bang? Terakhir bahwa kalau misalnya mereka tidak berani mencoret yang bermasalah dan bermain di normatif, yang terjadi adalah yang seperti sekarang misalnya. Kan ada banyak protes tuh terhadap dari masyarakat, saya lihat di media kan, dari masyarakat sipil, dari tokoh-tokoh ya kan terkait yang lolos dari 40 ini. Ini terjadi kenapa? Karena Pansel masih bermain aman. Ya pertama ketika syarat administratif yang lolos ya memang memenuhi syarat administratif. Saya pikir harusnya Pansel harus lebih dari itu mereka. Kemudian yang terakhir ini tertulis yang istilahnya sampai 40 orang ini, artinya kan loh, ya harusnya kan ketika ujian tertulis kan udah bisa dibaca, udah bisa digambar dan sebagainya, kan tidak bisa kemudian dikatakan bahwa ya ini kan ujian tertulis, nggak bisa dong. Kalau misalnya masih seperti formal itu, ya Pansel tentu akan diragukan. Itu sebabnya saya masih menunggu Bang, sebelum kita lebih keras lagi bersuara, mereka mau ujian tesnya itu assessment ya, profil assessment. Kalau misalnya ternyata masih banyak yang lolos juga dari apa yang diprotes oleh masyarakat, saya nggak tahu Pansel ini apakah kemudian akan mengulangi Pansel yang lain yang sebelumnya. Kalau mengulangi saya pikir atau nanti yang kasihan adalah bukan hanya KPK ya, KPK adalah pemberantasan korupsi, karena yang dipilih bukanlah hanya sekedar pimpinan lembaga negara, tapi juga pimpinan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia Bang. Ya. Padahal kalau kita lihat pemberantasan korupsi itu kan kebutuhannya pemerintah juga. Kenapa? Kalau praktek korupsinya banyak, masif, pastilah banyak agenda pembangunan yang nggak berjalan. Pastilah banyak program-program yang harusnya bisa diimplementasikan jadi terkendala karena korupsinya banyak. Logikanya kan begitu ya. Tapi saya kadang-kadang menjadi heran ketika di suatu keadaan KPK dilemahkan. Tapi yang menjadi persoalan sekarang adalah Undang-Undang KPK 2019 itu melemahkan apa enggak ya? Dan itu menjadi pertanyaan dalam Capim, dalam tes Capim kemarin. Saya khawatir kemudian ketika orang menjawab jujur dengan menggunakan evidence dan bukti-bukti yang ada bahwa betul-betul melemahkan, dicoret semua itu. Saya khawatirnya. Karena kan emang nggak terbuka juga Bang, hasilkan aja. Betul. Atau putusannya 40 kan? Iya, karena pertanyaannya isi kan. Jadi pertanyaan jadi rumit. Nah, kita tanya sama dosen nih, ya kan. Dosen kan penyidik juga Bang dulu. Penyidik dan dosen. Jadi kan kalau ngasih pertanyaan dan ngasih jawaban kan menilainya gimana itu? Kalau yang gimana tuh? Iya benar juga nih. Jadi memang begini, kalau ada muncul pertanyaan seperti yang Bang Novel sampaikan tadi, apakah Undang-Undang KPK saat ini, Undang-Undang 2019 itu melemahkan atau menguatkan, tentu masing-masing orang bisa berpendapat atau bisa menjawab berbeda-beda. Tapi jangan sampai, yang kita khawatirkan, jangan sampai orang yang memang jujur menurut pemikiran dia bahwa Undang-Undang KPK yang saat ini, yang direvisi di pemerintahan sekarang ini melemahkan, itu justru dicoret. Kalau saya sendiri, Novel nanya saya sendiri, saya jelas mengatakan bahwa Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu sangat melemahkan. Terbukti sampai sekarang. Kita tidak usah banyak berdebat, lihat aja semua apa yang dilakukan KPK dan efek-efeknya sekarang. Bang, setiap apa yang diberita, kita selalu sering baca di media, baik media mainstream maupun media sosial, setiap muncul mengenai apa yang dilakukan KPK, terutama statement-statement komisioner KPK, itu respon masyarakat selalu negatif. Respon selalu negatif. Bagaimana? Karena KPK ini kan yang pertama Bang, selain memang dia upaya penegakan hukum, penindakan pencegahan, dia harus menjadi contoh. Jadi integritas di situ harga mati. Pada saat pimpinan KPK atau komisioner KPK tidak bisa memberikan contoh integritas, lalu bagaimana ke bawahnya? Ikan busuk dari kepala ya Bang. Betul. Teladannya mesti jelas lah ya. Kasus Firly Bahuri, dan dilanjutkan sekarang ada kasus Nurul Gufron yang belum diputuskan hanya gara-gara dia melakukan gugatan ke Petun. Mungkin sudah diputus belum dibacakan aja gitu. Ada putusannya tidak bacain betul. Itu yang seperti itu kan harusnya menjadi pertimbangan yang dasar yang kuat bagi Pansel di dalam memilih. Jangan sampai itu justru menjadi batu sandungan yang menjadi beban pemberantasan korupsi, karena saya setuju dengan Bang Novel. Pemberantasan korupsi itu harus adalah seimbang dan sejalan dengan pembangunan. Pada saat pemberantasan korupsi kita tidak serius, tidak maksimal, jangan harap pembangunan itu akan terjadi. Karena
Orang investor akan mau datang membangun, bantu kita menanam saham di sini. Kalau dia melihat nuansa atau suasana birokrasi di sini yang korup, semua perilaku korup, tentu orang tidak akan mau melakukan investasi di sini. Orang tidak akan melakukan pembangunan. Jadi saya sih berharap periode kepemimpinan yang baru, pemimpinan nasional yang baru ini, saya berharap ya isu pemberantasan korupsi ini tetap menjadi isu utama, karena isu inilah yang dalam tanda petik bisa dijual ke luar negeri untuk menarik investasi, kalau memang niatnya investasi, membangun perekonomian dan peradaban bangsa kita. Dan jadi tidak bisa ditinggalkan. Betul, dan semua sektor mestinya akan baik kalau praktek korupsi betul-betul bisa ditekan. Setuju sekali. Dan gini, kalau kita lihat, ini kalau kita cuma ngomongin pimpinan KPK yang sekarang nanti dikirain sentimen, kan? Kita lihat dong buktinya, ya nggak? IPK Indonesia 2019 ketika pimpinan KPK-nya masih baru terpilih ya, yaitu siapa namanya Firly dan kawan-kawan itu 40 kan? Dan kemudian ketika mereka menjelang berakhir sudah pada posisi 34. Nah, itu satu indikator. Betul, Bang. Yang kedua, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang tadinya di level yang cukup lumayan lah. Memang kan agak sedikit berkurang terakhir-terakhir itu setelah ada beberapa kondisi KPK masalah gitu ya. Dan kemudian di masanya Firly dan kawan-kawan menjadi paling bawah gitu. Bahkan di bawah DPR kalau nggak salah ya. DPR, ya. Itu kan posisinya sangat-sangat luar biasa gitu. Belum lagi praktek-praktek korupsi di dalam KPK yang menjadi persoalan. Belum lagi masalah kepegawaian, dan itu problemnya banyak dibikin oleh pimpinan KPK masa sekarang. Bagaimana kalau kemudian orang berpandangan begini, Yud, sama Herbert nih? Karena mereka yang bikin masalah, maka mereka harus dipilih lagi untuk memperbaiki. Gimana Yud? Kalau saya betul. Abang Kalau saya sih gini, kalau abang mengatakan begitu saya nggak setuju, Bang. Iya. Kalau orang bermasalah dan kita sudah tahu dia adalah sebuah masalah, jadi batu masalah di situ. Kalau kita percayakan atau kita taruh dia di tempat yang sama, justru dia akan memperparah masalah. Parah ya. Karena dibunuh KPK. Karena apa? Karena memang dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan perkara itu, masalah itu. Jadi dia akan selalu menjadi bagian dari masalah KPK, apalagi masalah pemberantasan korupsi. Iya. Gimana Yud? Ya kalau saya, jangan Yudi setuju nih, kita hati-hati lihat Yudi. 1, 2, 3, 4. Kalau saya Bang, ya lebih ekstrim, bahwa saya maunya pimpinan sekarang adalah yang baru. Artinya nggak ada beban dari KPK yang sekarang. Supaya apa? Supaya setidaknya tidak akan ada lagi tadi yang seperti saya katakan, bahwa wah ini kan yang lama dia aja gagal gitu kan. Saya juga bingung juga kok mereka mencalonkan lagi gitu kan. Harusnya kan tahu diri gitu ya. Nggak usah mencalonkan, kasih yang lain. Ya walaupun sekarang mereka lolos sebagai 40 ya, tapi saya pikir ya ini kan masih panjang ya seleksinya ya. Itu yang kembali ke tadi yang saya katakan Bang, bahwa ya kita butuh hal yang baru Bang, reformasi KPK. Saya nggak tahu nih, kalau misalnya pimpinan KPK ini adalah, ataupun KPK-nya sendiri adalah sebuah handphone, apakah hanya cukup install aplikasinya untuk memperbaiki, apakah di restart cukup, ya kan? Apakah kemudian di hard factory public gitu kan, atau kemudian dijual, kita beli yang baru gitu kan, lem biru, lempar beli yang baru gitu kan. Itu ya kalau saya masih berpikiran seperti Bang Herbert ya, pimpinannya KPK lah sangat-sangat penting. Memang undang-undang penting terkait dengan kewenangan. Memang pegawai penting terkait orang yang bekerja teknis. Tapi yang lebih penting lagi adalah pimpinannya. Kita pernah loh Bang di fase ketika kita undang-undangnya sudah berangus kewenangannya, ya kan, direvisi. Kemudian kita pernah di fase pimpinannya Firly juga lah Bang. Ya, tapi karena pegawainya, kemudian integritasnya, gitu kan, kita mampu menjaga KPK dari dalam, gitu kan, kita ngawal supaya mereka nggak ada macam-macam, gitu kan, buktinya bisa kok, gitu, karena bahwa selemah-lemahnya hukum di tangan orang yang berintegritas, dia akan bisa. Termasuk tadi kebalikan, bahwa kan ada yang mengatakan bahwa sekarang coba revisi lagi undang KPK. Ya kalau cuma undang-undangnya percuma. Betul. Justru ketika KPK yang makin kuat malah nanti dimanfaatkan. Ya kan? Ketika orang-orang yang terpilih pemimpinnya nggak berintegritas. Ya malah dimanfaatkan. Ya sekarang kita tahu bahwa terjadi permasalahan di KPK bukan hanya lebih ke integritas, lebih ke justru korupsi yang merupakan kompetennya KPK loh. Ya kan, yang harusnya nggak ada gitu kan. Itu yang menurut saya
paling menarik Bang, bahwa pimpinan sekarang ya setidaknya bukanlah orang-orang yang mempunyai irisan dengan KPK seperti itu. Ya, menarik sekali itu. Kalau kita lihat kan KPK sekarang ini kan sedang pada posisi titik nadir ya, paling bawah. Tadinya saya menduga yang daftar itu nggak banyak. Ya. Dan banyak orang-orang yang mungkin di posisi tertentu yang sudah pangkat-pangkat tinggi gitu nggak mau daftar. Tadinya juga begitu. Ternyata banyak juga gitu. Yang kedua, saya yakin persoalan di KPK itu banyak sekali yang terkait dengan masalah value, terkait dengan masalah kepegawaian, karena begitu transisi itu berantakan, terkait dengan motivasi kerja sebagai seorang pegawai KPK yang harusnya berbakti untuk pengabdian ya kepada negara dalam rangka memberantas korupsi, karena mestinya begitu, karena perjuangan ya. Itu nggak mudah. Artinya ditunjuk pimpinan KPK pun siapapun nanti, sekalipun orangnya baik, logika saya itu akan butuh proses untuk memperbaiki di persoalan seperti itu. Betul Bang. Jadi bukan kita akan melihat KPK akan berantas korupsi langsung, saya melihatnya begitu ya. Butuh orang-orang yang ahli soal manajemen, soal memimpin organisasi besar gitu-gitu ya. Dan itu saya kira nggak mudah gitu. Tapi ketika kondisinya seperti sekarang, saya jadi bertanya gitu, sebetulnya apa sih kira-kira motivasi gitu ya untuk menjadi pimpinan KPK? Tapi kalau kemudian praktek yang dilakukan oleh Firly dan kawan-kawan ini kemudian ditiru oleh orang lain ketika menjadi pimpinan KPK, itu kerusakannya berat dan bahaya. Gimana Herbert? Kira-kira beberapa yang saya tadi bisa elaborasi seperti apa? Nah, jadi memang benar Bang, KPK ini, panggung KPK ini dalam kacamata saya masih merupakan panggung yang seksi. Karena itu salah satu menarik beberapa orang yang seperti kata Abang, harusnya dengan keterpurukan KPK, persepsi KPK sekarang di mata masyarakat harusnya minim orang yang datang. Tapi ternyata tidak. Kita mengambil sisi positifnya aja bahwa KPK ini masih seksi. Nah, artinya seperti saya katakan tadi, upaya pemberantasan korupsi itu memang masih menjadi kata kunci di Republik kita Indonesia ini. Sehingga mungkin itu salah satu yang mendorong orang-orang itu untuk daftar. Terlepas mungkin ada kepentingan yang lain. Tapi oke lah, kita tidak bisa mengetahui itu sebagaimana. Tapi yang penting kita bisa kawal dan kita pastikan bahwa orang-orang yang terpilih ini memang benar-benar orang yang pure, murni memang untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Bukan orang yang mencari panggung, apalagi orang yang dititipkan, apalagi orang yang memang tidak bisa diintervensi. Jadi siapapun nanti terpilih Bang, kita jangan tinggalkan pansel. Peran pansel ini sangat penting. Apa yang terjadi dengan Firly dan kawan-kawan banyak melakukan pelanggaran etik, kita jangan tinggal salahkan mereka. Kita juga harus tanya pansel yang jawab gitu ya. Masyarakat sudah memberikan informasi pada tahun 2019 terkait dengan siapa Firly dan kawan-kawan, tapi kenyataannya ujungnya tetap. Dan sekarang mereka tidak bisa mengatakan lepas tangan seperti itu. Jadi pansel di sini posisinya sangat penting. Dia juga sangat mempengaruhi upaya pemberantasan korupsi ke depan. Bagaimana dia harus benar-benar efektif, dia benar-benar independen. Independen itu artinya dia sanggup menolak intervensi dari pihak manapun di dalam pemilihan ini dan berani mencoret orang-orang yang memang punya kredibilitas jelek, punya catatan buruk, punya track record sebelumnya. Terutama orang-orang yang sudah banyak melakukan pelanggaran etik. Saya lebih percaya orang-orang seperti itu jangan dicoret, dikasih label merah. Orang-orang seperti itu yang melakukan pelanggaran etik. Karena kalau tidak seperti itu, saya bisa katakan Lili Pintauli dan komisioner KPK bisa mendaftar Bang, secara nggak ada putusan tidak ada putusan. Betul juga. Tapi semua orang tahu bahwa dia melakukan pelanggaran etik. Sama halnya dengan pimpinan KPK sekarang yang ikut mendaftar. Jadi pansel harus berani, jangan kata mencoret, memberikan label merah kepada orang-orang yang tulis tidak bisa dibina gitu ya. Tidak bisa dibina bahkan seperti orang-orang yang memang sudah melakukan pelanggaran etik. Aduh, kacau. Ya, menarik sekali. Yud, kalau melihat dari proses perspektifnya pansel nih, saya mendapat cerita lah dari pansel yang sebelum-sebelumnya. Dia cerita bahwa bisa jadi pansel itu ketika sebelum bekerja dia diberikan gambaran dulu, arahnya mau seperti apa. Contohnya nih, era pemilihan pimpinan KPK saat periodenya Firly.
katanya arahnya itu bahwa KPK itu ada radikalisme dan talibanisme gitu. Sehingga ketika arah perspektif melakukan rekrutmen, dia tidak terlalu memperhatikan soal integritas, karena integritas harusnya udah jelas lah, sudah barang yang harusnya nggak menjadi persoalan lagi ketika mendaftar gitu ya. Sehingga dia lebih fokus kepada ini orang ada radikalismenya nggak, ada talibanismenya nggak, walaupun ngada-ngada kalau saya lihat sih. Ngada-ngada itu, Bang. Itu kalau melihat pola begitu, jangan-jangan itu yang membuat kemudian integritas itu nggak diperiksa lagi. Dianggap kalau sudah daftar berarti sudah berintegritas gitu. Terus kalau kali ini kira-kira kalau itu betul ya, kalau kali ini kira-kira era perspektifnya apa itu? Dan kalau dikaitkan dengan yang pertama tadi, dielaborasi gimana? Jadi bisa memberi tanggapan. Ya, kalau saya sih belum dapat info ya, Bang, terkait apa nih yang tahun ini. Tapi memang, sekali lagi, kalau misalnya Pansel masih terjerumus di dalam tadi masalah radikalisme, masalah kemudian hal-hal lain di luar masalah integritas dan rekam jejak, saya pikir KPK nanti akan jatuh ke dalam lubang yang sama oleh pimpinannya. Saya adalah orang yang berpikiran ini ya, KPK itu sebenarnya masih merupakan kolam yang suci. Jadi ketika nanti ya, amit-amit semoga nggak terjadi, misalnya ternyata ada orang-orang yang tidak berintegritas lolos gitu ya, tetap jadi pimpinan KPK, dia pasti akan ketahuan cepat atau lambat. Ya seperti Firly kan di akhir masa kepemimpinannya, padahal selama 4 tahun, berarti jangan-jangan dia nggak ketahuan, kan kelakuannya. Artinya pasti akan ketahuan, Bang. Atau ketahuan tapi ditutup-tutupi. Nah, itu bisa juga, tapi tetap akan membesar juga, Bang. Jadi pada saat tertentu nggak bisa ditutupin lagi. Iya, nggak bisa ditutupin lagi. Makanya saya katakan pada Pansel, kalau misalnya ya tidak berani untuk independen, tidak berani untuk memutus pimpinan yang bagus kayak apa, dan di 9 orang itu kan saya pikir kepalanya macam-macam, Bang, backgroundnya juga macam-macam. Kalau saya pikir mereka masih punya nurani dan idealisme lah. Kita ingat loh, yang kita selamatkan itu bukan hanya tahun ini, 10 tahun lagi, tapi ratusan tahun ke depan, dimulai dari sekarang. Dan ini KPK tadi Bang Novel udah katakan di titik nadir. Kalau misalnya dipilih pemimpin yang jelek, makin ke titik nadir. Saya sepakat Bang Novel ketika dikatakan, wah ini ketika pimpinan masuk nggak akan langsung berprestasi. Betul, Bang. Iya kan, harus belajar dulu, pertama adaptasi dulu gitu kan. Kemudian yang ketiga yang paling penting, memperbaiki masalah internal KPK. Sehingga ya tentu saya juga bukan orang yang akan instan langsung bekerja, ya enggak lah, pasti tentu ada adaptasi dulu, walaupun jangan lama-lama. Nah, tapi kalau misalnya yang masuk adalah orang yang buruk rekam jejaknya, tentu dia udah punya pikiran aneh-aneh. Ingat loh, KPK lembaga yang kewenangannya luas, orang koruptor takut dipenjara. Itu kalau misalnya orang yang nggak berintegritas, mereka nanti akan memanfaatkannya untuk kemudian ya tadi melakukan korupsi, dan saya harap itu tidak terjadi seperti itu, Bang. Ya, menarik sekali. Dan kalau kita lihat ya, tentunya kita mesti harus menatap ke depan. Kira-kira ke depan ini pemberantasan korupsi akan seperti apa? Kita tentunya sadar bahwa IPK kita Indonesia 34, dan dugaan saya nanti tahun depan ini diumumkan yang 2024 ini kita akan turun lagi nih. Kalau turun lagi, wow, itu PR-nya berat. Dan itu di tengah kondisi perekonomian kita yang sedang banyak masalah gitu ya. Like 1 poin aja udah luar biasa ekornya, Bang. Betul nggak? Karena kemarin itu 34 itu hasil pembulatan itu, Yud. Sebetulnya 33, sekian. Oh gitu, Bang. Agak turun dikit tapi naik ke atas ya. Tapi dibulatkan ke atas karena di atas 6 kan, di atas 0,6. Jadi dikaitkan ke atas. Oh gitu. Saya khawatir ini akan turun lagi. Kalau masih tetap 34 berarti naik tuh harusnya, ya kan? Jadi kalau melihat kondisi ini, tentunya dengan kondisi praktek korupsi yang banyak. Kenapa banyak? Saya katakan kita sering melihat di beberapa media investigasi soal praktek-praktek atau dugaan praktek korupsi yang banyak. Biasanya itu benar itu, karena belum didalami aja gitu. Dan beberapa kasus yang diungkap ternyata cukup besar-besar kan nilainya. Dan apalagi program pemerintah sekarang ini kan pembangunannya banyak. Biasanya pembangunan yang banyak ini di sisi tertentu praktek korupsi juga banyak. Jadi kalau melihat segala persoalan itu, wah, tantangan dan beban ke depan ini berat ini. Kalau Yudi ngasih pandangan gimana, Yud? Ya, saya pikir memang berat, Bang ya. Apalagi nanti kan pimpinan KPK, pimpinan Indonesia yang baru kan. Nah, tentu dengan berbagai macam latar belakang menteri, ya kan. Kemudian
pengelolaan keuangan dan sebagainya. Namun ya sekali lagi tentu kita masih harus tetap percaya kepada pemerintahan akan memprioritaskan tadi seperti Bang Herbert katakan pemberantasan korupsi gitu. Dan artinya memang ini menarik bahwa bukan hanya presiden yang menjadi panglima pemberantasan korupsi ya. Kalau presiden kan tidak bisa mengintervensi KPK misalnya. Itulah kenapa KPK saat ini menjadi penting ya, karena di tangan mereka lah pemberantasan korupsi ini. Presiden hanya tinggal menjaga KPK supaya tidak dilemahkan, bahkan kalau bisa memperkuat ya, karena kan masih banyak PR yang harus dilakukan. Misalnya undang-undang perampasan aset, kemudian bagaimana tentu menaikkan gaji. Dan saya pikir Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan berbicara loh mengenai pemberantasan korupsi, dan saya pikir untuk saat ini itu udah hal yang positif Bang ya, karena ketika korupsi saja sudah dibicarakan untuk presiden terpilih, setidaknya ya itu menjadi salah satu prioritas beliau ya. Tentu kita juga harus mengawal juga Bang, yang sikap kritis kita juga harus tetap ada seperti itu Bang. Ya, menarik sekali. Saya baru teringat nih Pak Herbert. Beberapa waktu yang lalu ada pimpinan KPK yang masih lolos di 40 ini, ini ikut-ikutan mengatakan bahwa OTT itu kampungan. Kacau. Dan kemudian ketika pandangannya seperti ini, yang saya mau ingin lihat adalah kira-kira pemberantasan korupsi akan diarah-arahkan lebih kepada pencegahan saja, lebih soft gitu ya, nggak terlalu heboh gitu. Terus kemudian ada juga informasi KPK akan digabung dengan Ombudsman, dan itu saya konfirmasi ke beberapa pejabat, ternyata fakta itu benar dibahas ya. Soal apakah diputuskan seperti itu atau tidak belum tentu, tapi persiapannya itu sudah ada gitu. Kalau udah dibahas kan nggak kaleng-kaleng Bang, ya kan udah dibahas, kalau nggak ngapain. Jadi kalau saya melihat tadi ikut-ikutan, saya bilang mengada-ngada atau mengolok-olok OTT dibilang kampungan, itu menurut saya olok-olokan itu. Dan saya yakin itu nggak ada basis akademisnya lah. Basis teorinya juga saya yakin nggak ada. Dan mengarah-arahkan seolah pencegahan. Saya khawatir praktek hal-hal tersebut itu karena adanya tadi yang saya bilang, ada dugaan praktek korupsi banyak yang kalau diungkap itu akan membuat keributan gitu kan, atau membuat masalah gitu. Maka lebih diarahkan begitu. Terus kira-kira ke depan gimana tuh pemberantasan korupsi kalau polanya begitu? Mungkin nggak dengan pencegahan itu bisa memberantas korupsi? Ini Bang, yang pertama saya mau merespon yang beberapa hari lalu sempat viral mengenai salah satu komisioner KPK, saya sebut aja Saudara Nurul Gufron, yang mengatakan bahwa OTT itu kampungan. Saya mengatakan bahwa memang orang mengatakan itulah yang kampungan. Saya setuju itu. Kita mau ambil dari aspek manapun, tidak ada basisnya dia mengatakan OTT kampungan. Sejarah mengatakan, sudah membuktikan bahwa salah satu upaya penindakan KPK yang cukup berhasil adalah dengan OTT. Karena di OTT itu dilanjuti dengan pengungkapan kasus yang lain. Kita semua sama-sama penyidik cukup lama. Kita tahu bagaimana proses OTT itu tidak serta-merta datang hari ini tangkap. Tidak. Itu proses yang lama hingga sampai pengungkapan. Jadi saya mau pastikan bahwa Nurul Gufron tidak ngerti akan hal itu. Kemudian yang kedua, kalau upaya pemberantasan korupsi kita hanya bicara dengan pencegahan, Bang, ini Indonesia Bang, yang hari ini korupsinya sangat parah, pungli banyak kita temukan, ada istilah no viral no justice. Kalau bikin kita gregetan lah lihatnya. Untuk pencegahan saja tidak ada yang dilakukan penindakannya, pemberantasannya, orang selalu pesimis Bang. Bahkan kalau saya sendiri bahwa penindakan pemberantasan itu adalah salah satu pencegahan yang paling efektif. Kalau tidak dilakukan penindakan, tidak dilakukan pemberantasan dengan maksimal, dengan hukuman yang maksimal, orang tidak akan muncul ketakutan, tidak akan memberi efek jerah seperti itu. Jadi saya yakin ya, kita juga berharap pada presiden terpilih, mudah-mudahan dia tetap mengawal proses pemberantasan korupsi. Berharap kita justru akan memperkuat. Karena memang kesuksesan beliau memimpin pemerintahan ini 5 tahun ke depan, itu ditentukan juga bagaimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu harus sebaliknya. Tidak bisa itu bertolak belakang, itu adalah seiring dan sejalan. Saya sepakat itu. Mestinya kita juga tahu bahwa salah satu pencegahan yang efektif adalah memastikan adanya penindakan yang konsisten. Betul. Itu salah satu program pencegahan yang penting loh ya. Penting. Kalau kita lihat
Jadi nggak mungkin dipisahkan penindakan dengan pencegahan. Jadi saya pikir kalau hanya untuk membuat seolah-olah tidak ada penindakan, saya kira nggak perlu mengada-ngada lah. Tidak perlu, betul. Ya, saya pikir itu yang kita perlu diskusikan ya. Yud, ada tanggapan terakhir, Yud? Aman. Oke. Udah semua ini diskusi kalau saya biarkan nggak dibatasi akan sampai besok nggak selesai ya. 3 SKS kalau Bang Hebat lah. Jadi kita cukupkan sampai di sini, nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya kita tetap berharap agar pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas, tetap menjadi isu strategis, agar semua rencana pemerintah untuk membangun, untuk mencerdaskan, untuk menyejahterakan, memajukan bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih, Bang. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.